Namaku Mbah Sari. Usia ini sudah menginjak 70 tahun. Rambutku memutih, tangan keriput, dan lutut sering nyeri ketika berjalan. Namun yang paling berat bukanlah rasa sakit di badan, melainkan luka di hati yang tak pernah benar-benar sembuh. Luka itu berasal dari masa lalu, dari sebuah keputusan besar yang kuambil demi keluarga. Aku masih ingat betul saat itu. Usia pernikahanku baru menginjak tahun ketiga, dan anakku, Wahyu, baru berusia 2 tahun. Ekonomi keluarga kami kala itu sangat pas-pasan. Suamiku, Sutrisno, hanyalah seorang buruh tani yang penghasilannya tak menentu. Kadang musim hujan datang terlalu lama, membuat sawah tak bisa digarap. Kadang kemarau mematikan padi sebelum sempat dipanen. Kami hidup seadanya, seringkali menunggak hutang di warung kecil ujung desa. Suatu hari, seorang tetangga pulang dari Arab Saudi. Namanya Mbak Sri. Ia kembali dengan membawa oleh-oleh, perhiasan emas, dan kabar bahwa ia berhasil membangun rumah baru untuk keluarganya. Semua orang iri, termasuk aku. Di benakku terlintas harapan. Bagaimana jika aku juga pergi seperti dia? Bukankah dengan bekerja di negeri orang, aku bisa mendapatkan gaji besar dan memperbaiki hidup keluargaku? Tentu, keputusan itu tidak mudah. Aku harus meninggalkan anak yang masih kecil, meninggalkan suami yang hanya bisa bekerja serabutan. Tapi aku berpikir, ini demi mereka, demi masa depan yang lebih baik. Malam itu aku berbicara pada suamiku. Mas, aku ingin coba kerja ke luar negeri. Katanya di Arab Saudi, gajinya bisa sampai jutaan tiap bulan. Kalau aku kerja keras di sana, kita bisa bangun rumah, bisa beli sawah, bisa sekolahkan Wahyu tinggi-tinggi. Suamiku terdiam lama. Aku tahu ia tak tega. Tapi pada akhirnya ia berkata, kalau itu yang kamu mau, aku dukung. Tapi janji, jangan lupakan kami di sini. Aku mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Tak pernah terbayang betapa beratnya perpisahan itu kelak. Proses keberangkatan tidak mudah. Aku harus pinjam uang dari tetangga dan koperasi untuk biaya administrasi. Harus mengikuti pelatihan cara bekerja di rumah majikan, belajar sedikit bahasa Arab, dan memahami aturan ketat yang berlaku di sana. Semua kulalui dengan tekad yang bulat, demi keluarga. Hari keberangkatan tiba. Wahyu menangis keras-keras saat kupeluk. Ia belum mengerti kenapa ibunya harus pergi begitu jauh. Suamiku berusaha tegar, tapi aku tahu matanya merah karena menahan tangis. Aku sendiri, hatiku serasa hancur, tapi aku tetap berangkat, membawa doa dan harapan. Tahun-tahun pertama di Arab Saudi terasa seperti neraka. Aku bekerja di rumah majikan yang besar, dengan jam kerja yang panjang. Pagi buta harus sudah bangun, membersihkan seluruh rumah, memasak, mengurus anak-anak majikan, bahkan terkadang harus mencuci mobil. Tidak ada hari libur. Tidak ada waktu untuk benar-benar istirahat. Kadang-kadang aku berdiri di dekat jendela saat malam tiba, memandangi langit gelap, membayangkan rumahku di kampung, membayangkan suami dan anakku makan malam dengan sederhana, mungkin hanya lauk sayur dan sambal, tapi bersama. Oh, betapa aku merindukan mereka. Betapa aku ingin pulang. Tapi aku menahan diri. Aku harus kuat. Ini semua untuk mereka. Setiap bulan aku mengirim uang. Tidak pernah telat. Tidak pernah kurang. Kadang aku ingin menyisihkan sedikit untukku sendiri, sekadar membeli baju baru atau menyimpan tabungan pribadi. Tapi kemudian aku teringat tujuan utamaku, keluarga. Aku percaya mereka mengelola uang itu dengan baik. Surat-surat dari suamiku selalu membuatku menangis. Ia bercerita bahwa uang yang kukirim dipakai untuk membeli pupuk, untuk memperbaiki genteng rumah yang bocor, untuk membiayai sekolah Wahyu.
Kadang ia bilang ada kebutuhan mendadak, ada hajatan keluarga, ada sakit, ada tetangga yang butuh bantuan. Aku tidak pernah menolak. Aku ingin mereka hidup layak, dihormati di kampung. Aku sering membayangkan, setelah masa kontrakku selesai, aku akan pulang ke rumah yang lebih bagus, melihat anakku tumbuh cerdas, melihat suamiku tersenyum bangga karena semua perjuangan ini tidak sia-sia. Harapan itu yang membuatku terus bertahan meski tubuhku sering pegal, meski telapak tanganku mengeras karena deterjen, meski hatiku kadang terasa kosong karena rindu yang tak tertahankan. Tahun demi tahun berlalu. Aku sempat ganti majikan 2 kali, tapi tetap di kota yang sama. Gajiku sedikit naik, tapi tetap saja aku kirim semuanya. Aku hanya meminta satu hal pada suamiku, simpan sebagian untuk tabungan masa tua kita. Dia selalu menjawab, "Iya, Bu, tenang saja. Uang ini aman. Kita nanti punya rumah bagus." Aku percaya sepenuhnya. Namun hidup tidak selamanya sesuai rencana. Pekerjaan sebagai TKI membuat tubuhku makin lelah. Usia yang semakin tua membuat tenagaku cepat habis. Kontrakku yang terakhir hampir tak kuat kulanjutkan, tapi aku bertahan karena ingin menutup pengabdian ini dengan manis. 13 tahun sudah aku jauh dari rumah. Aku pikir, sudah cukup. Saatnya pulang. Saatnya menikmati hasil jerih payah. Di hari-hari menjelang kepulangan, aku sulit tidur. Bayangan akan pelukan Wahyu, yang kini sudah remaja, membuatku haru. Bayangan rumah yang lebih baik, sawah yang hijau, tabungan di tangan, membuatku tersenyum di tengah kelelahan. Aku berkata pada diriku sendiri, "Sari, sebentar lagi semua pengorbananmu akan terbayar. Semua tangis dan sakit akan sirna digantikan kebahagiaan." Aku tidak tahu bahwa yang menungguku di kampung bukanlah itu semua. Yang menungguku adalah kenyataan yang jauh lebih pahit. Hari itu akhirnya tiba. Setelah bertahun-tahun bekerja, mengirim uang, dan merindukan rumah, aku pulang. Aku membayangkan rumah kami sudah berdiri kokoh, pintu baru yang kuketuk dengan tangan gemetar, lalu pelukan hangat suami dan anak yang tak sabar menyambutku. Perjalanan dari bandara menuju kampung terasa sangat panjang. Aku naik bus malam, menyusuri jalanan yang tak lagi kuingat detailnya. Hati ini tak sabar, berdebar, dan harap-harap cemas. Aku membawa oleh-oleh seadanya, tapi kupikir yang paling penting adalah kehadiranku setelah lama tak bersama mereka. Namun, sesampainya di kampung, langkahku terhenti. Aku berdiri di depan rumah yang masih sama reotnya seperti dulu. Dinding papan berlubang, atap seng berkarat, dan halaman yang tampak tak terurus. Hatiku tercekat. Apakah aku salah rumah? Pikirku dalam hati. Tapi tidak. Itulah rumah kami. Rumah yang dulu kupikir sudah diperbaiki dengan uang kirimanku. Kupanggil suamiku dari luar. "Mas, ini aku, Sari." Pintu terbuka perlahan. Suamiku keluar, tampak jauh lebih tua dari usianya. Wajahnya kusut, tubuhnya kurus, dan jalannya pincang. Matanya berbinar sesaat melihatku, tapi kemudian redup, seperti menyimpan sesuatu yang tak bisa diucapkan. "Kamu sudah pulang, Bu," katanya pelan. Aku menatapnya lama, mencoba mencari jawaban dari matanya. "Iya, Mas, aku pulang. Tapi ini rumah kita? Kenapa masih begini?" Suamiku terdiam, tidak menjawab, hanya menunduk. Aku melangkah masuk, berharap melihat perabotan baru atau tanda-tanda kemajuan hidup. Tapi yang kutemui hanyalah ruangan yang sama kumuhnya. Bahkan beberapa perabot tampak rusak. Tidak ada tanda uang yang kukirim selama ini digunakan untuk memperbaiki rumah. Lalu aku bertanya, "Tabungan kita, Mas, di mana?"
Bukankah kamu bilang selalu menyimpannya?" Ia kembali terdiam. Lama sekali, hingga akhirnya ia berkata dengan suara bergetar, "Habis, Bu. Uangnya habis. Untuk kebutuhan sehari-hari, untuk bayar hutang, untuk banyak hal." Aku hampir pingsan mendengarnya. Bertahun-tahun bekerja, bertahun-tahun menahan rindu dan lelah, dan sekarang aku kembali tanpa apa-apa? "Apa maksudmu habis?" Suaraku meninggi, tak mampu kutahan. "Mas, aku kerja dari pagi sampai malam, tidur hanya 3 jam sehari, demi kalian, demi masa depan kita. Lalu uang itu, kemana semua?" Suamiku mencoba menjelaskan. Katanya, uang itu digunakan untuk membayar sekolah Wahyu, untuk membantu kerabat yang kesusahan, untuk perbaikan kecil rumah yang akhirnya rusak lagi. Katanya, sebagian hilang karena bisnis kecil yang gagal. Dan ya, sebagian untuk hiburan pribadinya, berjudi dan nongkrong di warung kopi, sesuatu yang akhirnya ia akui dengan suara nyaris tak terdengar. Hatiku runtuh, bukan hanya karena uang itu habis, tapi karena kepercayaanku dikhianati. Aku teringat semua malam panjang di negeri orang, semua air mata yang kutahan, semua doa agar keluarga ini sejahtera. Dan ternyata, semua itu sia-sia. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk. Aku mencoba mencari cara agar tidak terlalu larut dalam marah. Aku mencoba bicara baik-baik dengan suami. Tapi setiap kali melihat rumah reot itu, aku merasa semua jerih payahku menguap begitu saja. Anakku, Wahyu, kini sudah beranjak dewasa. Tapi ia tidak punya pekerjaan tetap. Ia hanya buruh harian di pasar. Upahnya pas-pasan. Aku tidak bisa menyalahkannya sepenuhnya. Ia tumbuh tanpa ibunya di sisi. Ia tidak punya banyak bimbingan. Hanya ayahnya yang sering sibuk dengan urusannya sendiri. Kadang aku duduk sendiri di depan rumah, memandang jalanan desa yang berdebu, sambil bertanya-tanya, apakah semua ini salahku? Mungkin iya. Aku yang memutuskan pergi. Aku yang percaya buta pada suamiku. Aku yang mengira uang bisa menjadi jawaban segalanya. Waktu berjalan. Suamiku jatuh sakit, penyakit paru-paru karena kebiasaan merokoknya. Pengobatan menghabiskan sisa uang yang tak seberapa. Aku merawatnya sepenuh hati, meski hatiku masih menyimpan kecewa. Suatu malam, saat tubuhnya melemah, ia berkata dengan suara parau, "Maafkan aku, Bu. Aku bodoh. Aku tidak menjaga uangmu. Aku pikir semuanya akan baik-baik saja. Aku salah, sangat salah." Air mataku jatuh begitu saja. Aku ingin marah, ingin berteriak, tapi yang keluar hanyalah isak. "Mas, kenapa kau tega begini?" tanyaku pelan. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Aku takut kau pulang dan kecewa. Tapi ternyata tetap saja kau kecewa. Maafkan aku." Aku tidak menjawab, hanya menggenggam tangannya yang dingin, menyadari bahwa waktu kami mungkin tak lama lagi. Tak lama kemudian, benar saja, suamiku meninggal dunia. Ia pergi meninggalkan penyesalan, meninggalkan aku yang harus menghadapi hari tua tanpa harta, tanpa sandaran, hanya dengan kenangan pahit dan secuil kasih yang pernah ada. Kini, aku duduk di teras rumah reot ini, melihat anakku yang sibuk mencari uang seadanya, mencoba bertahan hidup. Aku tidak punya apa-apa kecuali cerita ini. Cerita tentang seorang perempuan yang bekerja keras di negeri orang, percaya sepenuhnya pada suaminya, namun kembali dengan tangan hampa. Namun, di dalam hati kecilku, aku tahu perjalanan ini belum berakhir. Masih ada satu hal yang harus kulakukan, memaafkan. Meski sulit, meski terasa seperti mengkhianati rasa sakitku sendiri, aku harus belajar merelakan. Karena hanya dengan itu,
Aku bisa benar-benar tenang. Kini, hari-hariku lebih banyak kuhabiskan di teras rumah ini. Rumah yang reot, tapi menjadi saksi hidupku. Saksi dari pengorbanan, kesalahan, penyesalan, sekaligus keikhlasan yang perlahan tumbuh di dalam hati. Setelah suamiku tiada, banyak yang berubah. Aku bukan lagi seorang istri yang punya tempat bersandar. Aku hanyalah seorang nenek yang kadang bekerja serabutan, membersihkan pekarangan tetangga, menjaga cucu orang, atau membuat kue kecil-kecilan untuk dijual di pasar. Anakku, Wahyu, sekarang sudah menikah. Istrinya baik, tapi keadaan mereka juga sulit. Kadang aku tinggal bersama mereka, kadang memilih tinggal sendiri karena tak ingin merepotkan. Aku tahu, mereka juga berjuang untuk anak-anaknya. Hidup di desa ini tak mudah, apalagi dengan biaya hidup yang semakin tinggi. Terkadang, malam-malam terasa begitu panjang. Aku teringat hari-hari ketika masih muda, menggosok lantai marmer di rumah majikan di Arab Saudi, menahan perih di punggung sambil membayangkan rumah yang nyaman di kampung. Aku tersenyum pahit, karena ternyata rumah itu hanya ada di kepalaku, bukan di kenyataan. Namun semakin aku menua, semakin kusadari, menyimpan amarah tak akan mengubah apapun. Apa gunanya aku menyalahkan suamiku yang sudah tiada? Apa gunanya mengutuk keputusan yang kuambil di masa lalu? Semua sudah terjadi. Semua sudah menjadi bagian dari perjalanan hidupku. Yang bisa kulakukan hanyalah belajar memaafkan, bukan untuknya, tapi untuk diriku sendiri. Suatu sore, aku duduk bersama Wahyu di beranda. Ia pulang membawa sekeranjang sayur dari pasar. Wajahnya lelah tapi tetap berusaha tersenyum. "Ibu mau masak apa malam ini?" tanyanya sambil menyeka keringat. Aku memandangnya lama. Laki-laki ini dulu kutinggalkan ketika masih balita. Kini ia sudah menjadi ayah dari 2 anak. Hidupnya tak mudah, tapi ia tak pernah mengeluh di depanku. "Masak seadanya saja, Yu," jawabku. "Yang penting kita bisa makan bersama." Kami terdiam sejenak. Hanya suara jangkrik yang terdengar. Lalu aku berkata pelan, "Maafkan ibu, Yu. Ibu dulu meninggalkanmu terlalu lama. Ibu pikir dengan uang kita bisa bahagia. Tapi ternyata ibu salah." Wahyu menatapku, lalu menggenggam tanganku. "Jangan bicara begitu, Bu. Kalau tidak karena ibu kerja keras dulu, mungkin aku tidak bisa sekolah sama sekali. Memang kita tidak punya banyak harta, tapi kita masih punya satu sama lain. Itu cukup." Air mataku menetes. Kata-kata itu seperti menghapus sebagian beban yang kupikul selama ini. Aku sering merenung tentang makna bahagia. Dulu kukira bahagia berarti punya rumah besar, tabungan tebal, dan hidup berkecukupan. Tapi kini, di usia senja, aku mengerti, bahagia itu sederhana. Bahagia adalah bisa duduk bersama anak dan cucu, meski hanya makan nasi dengan sambal. Bahagia adalah bisa tertawa meski rumah bocor saat hujan. Bahagia adalah hati yang mampu memaafkan. Aku pun mulai belajar berbicara pada diriku sendiri. "Sari, lepaskan semua penyesalan itu. Jangan lagi menghitung uang yang hilang. Jangan lagi meratapi rumah yang reot. Ingatlah, kamu pernah berjuang dengan sepenuh hati. Itu sudah cukup. Jangan biarkan kecewa merampas sisa waktumu di dunia ini." Setiap kali rasa sedih datang, aku mengucap doa. Doa untuk suamiku yang telah tiada, semoga Tuhan mengampuninya. Doa untuk anak-anakku agar hidup mereka lebih baik dariku. Dan doa untuk diriku sendiri, agar hati ini tetap kuat hingga akhir. Hari ini, ketika matahari mulai tenggelam di ufuk barat, aku duduk memandang langit yang berwarna jingga. Angin sore mengibaskan rambutku yang putih. Aku tersenyum,
meski bibir ini bergetar. Aku tahu, hidupku bukanlah cerita yang sempurna, tapi bukan berarti tidak indah. Karena di balik luka, ada kasih. Di balik kekecewaan, ada pelajaran. Dan di balik kehilangan, ada keikhlasan yang membuatku tetap berdiri sampai sekarang. Aku memaafkan suamiku. Aku memaafkan diriku sendiri. Dan aku merelakan semuanya. Sebab kini, yang kuinginkan hanya satu, menutup usia dengan hati yang ringan, tanpa beban, dan dengan keyakinan bahwa cinta seorang ibu, meski tak sempurna, akan selalu menjadi bekal terindah yang pernah ada.